Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat dibongkar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menetapkan 10 orang tersangka. Kasus bermula dari kecurigaan keluarga saat menanyakan kondisi anak korban RZ yang selama ini dirawat oleh saksi CN. Setelah ditelusuri, saksi bertemu dengan tersangka IG yang mengaku anak korban berada di Medan. Merasa janggal, saksi kemudian membawa tersangka ke Polsek Taman Sari untuk diklarifikasi. Dari hasil penyidikan terungkap bahwa tersangka IG mengaku telah menjual anak korban kepada pihak lain. Anak tersebut kemudian diperjualbelikan secara berantai dengan nilai transaksi yang terus meningkat. Dalam jaringan tersebut, salah satu pelaku diketahui berperan sebagai perantara yang membawa anak-anak ke wilayah pedalaman Sumatera. Setelah dilakukan penelusuran ke pedalaman Sumatera, polisi menemukan 3 anak lainnya. Petugas berhasil mengamankan 10 tersangka serta menyelamatkan anak korban RZ bersama 3 anak lainnya yang kemudian dievakuasi dan dibawa ke Jakarta. Hingga kini pemirsa, Polres Jakarta Barat tengah membuka posko pengaduan guna mencari keberadaan orang tua ketiga balita tersebut. Gini, memang diamankan pertama atas dasar satu laporan terkait tentang satu anak yang diperdagangkan oleh orang tua kandung. Terkait yang diamankan di sana ada 3 orang. Makanya Polres Metro Jakarta Barat membuka suatu layanan posko pengaduan kepada masyarakat yang merasa bahwa ada anaknya hilang, anak yang dalam kondisi diculik, tidak berada. Nah, ini juga Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat membuka diri untuk mendapatkan informasi itu. Tapi kan sangat aneh apabila dengan kita sudah konferensi pers, kita sudah mengunggah di media online, media sosial, tapi belum ada yang hadir. Apakah ini memang suatu adab, suatu kebiasaan untuk memperdagangkan anaknya? Nah, ini menjadi pendalaman oleh kita. Artinya kalau kita ada anggota keluarga tidak pulang, apalagi anak kecil, kita sudah merasakan beberapa jam kemudian pasti akan melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Nah, kami masih mendalami, makanya dititipkan untuk pelayanan perhatian terkait tentang kondisi kesehatan fisik dan psikis. Makanya kemarin dari pihak Dinas Sosial sudah menyampaikan, alhamdulillah sampai sejauh ini kondisi fisik, psikis anak ini dalam kondisi baik. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kita sudah terhubung pemirsa dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Selamat malam, Pak Kasat Reskrim. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Pak Kasat, mungkin saya langsung saja menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas sebelumnya. Jadi memang anak yang kemudian ini diperdagangkan, ini betul ditemukan di Jambi lagi ya, Pak ya? Ya, benar. Jadi berdasarkan laporan. Ya, benar Mbak Tiara. Ya. Baik, silakan. Jadi berdasarkan dari keterangan dari saksi, memang pada saat ibu kandung RZ itu pada saat datang ke rumah tantenya, memang membawa anaknya kandungnya RZ, jadi seakan untuk dibawa katanya ke Medan. Lalu pada saat RZ dibawa ibu kandungnya adalah TZ, diulangi dengan tersangka IZ, dibawa, lalu ada 3 temannya yang merupakan yang sudah kami tetapkan jadi tersangka dari saudara A, N, dan HM. Itu mereka berdiskusi dan sudah mengenal saudara tersangka W dan EB yang sudah kami amankan di daerah Jawa. Dan pada saat itu pengembangan juga pada saat W dan EB kita sudah amankan, kita kembangkan lagi terkait dengan perdagangan yang bisa dibilang sudah dijual EZ anak yang dilaporkan oleh pihak keluarga RZ. Itu kami melakukan langsung pendalaman ke daerah pedalaman Sumatera. Begitu Mbak Tiara. Baik Pak Kasat, kita juga ingat di bulan November lalu ini ada kasus serupa yang melibatkan 1 balita yang hilang dari Makassar, ditemukan juga di Jambi. Apakah keduanya ini memiliki atau berasal dari sindikat yang sama?
Ya, jadi kami ini masih pendalaman, Mbak, terkait apa yang tadi Mbak Tiara sampaikan, bagaimana yang terjadi kasus di Makassar. Kami pendalamannya juga memang di daerah pedalaman Sumatera, namun kami akan ambil keterangan terkait dengan 10 tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi terkait dengan keterangan-keterangan lain, nanti kami akan sampaikan selanjutnya, Mbak Tiara. Baik Pak, tapi dari 10 orang yang kemudian ditangkap tersebut, apakah juga ada yang menjadi bagian suku anak dalam, Pak Kasat? Ya, jadi kami sampaikan terkait dengan keterkaitan tadi Mbak Tiara anak suku dalam, memang kami hanya dari khususnya mengambil para tersangka ataupun keterangan dari saksi dan lainnya kami ambil di daerah pedalaman Sumatera. Jadi untuk keterkaitannya nanti kami akan ambil keterangan dari saksi-saksi yang ataupun keterangan yang tersangka yang sudah kami amankan. Baik, tadi juga disampaikan bahwa saat pengambilan satu anak yang kemudian ini diperdagangkan oleh orang tuanya sendiri, ada 3 anak lainnya yang juga ditemukan dan diamankan pihak kepolisian sampai saat ini. Bagaimana kondisi mereka dan juga apakah sudah ada update berkaitan dengan hal ini, Pak Kasat? Jadi pada saat kami lakukan penyelamatan terhadap anak RZ, kami sudah, alhamdulillah, kami juga melakukan penyelamatan anak, ada 3 orang dengan inisial RP, P, dan A. Memang rata-rata usia antara kurang lebih 5-6 bulan, ada 2 dan satu lagi kurang lebih umur 6 tahun. Adapun kondisi kesehatan terhadap 3 anak, kami sudah koordinasi ke KPAI, terkait dengan Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, dengan terkait dengan Dinas Sosial, terkait dengan UP3A, kami sementara titipkan di Dinas Sosial. Dan alhamdulillah kesehatan terhadap 4 orang anak luar biasa, perkembangannya sudah bisa bermain, berbaur, sudah semakin pintar, semakin sehat. Jadi ini berkat kerjasama stakeholder terkait bagaimana kami fokus terkait penyelamatan anak. Dan memang anak-anak sudah tumbuh kembang dan sudah bisa bermain dan beradaptasi ke teman-teman lain yang ada di Dinas Sosial yang memang kami sudah koordinasi tiap hari, tiap minggu dan selalu berkoordinasi terkait dengan bagaimana penanganan, penyelamatan, dan kesehatan anak tersebut. Baik, anak-anak yang ditemukan ini usianya berapa, Pak Kasat? Jadi untuk kami sampaikan bahwa anak yang merupakan anak kandung tersangka IZ itu kurang lebih umurnya 3 tahun, perempuan. Yang kedua inisial RP, ini adalah perempuan usia 5 atau 6 bulan. Inisial P, putra atau laki-laki, usia kurang lebih 5-6 tahun. Dan terakhir inisial A, perempuan usia 5-6 bulan. Yang tadi disampaikan Pak Kabid Humas, kami juga membuka posko pelayanan bagaimana kami sebagai pelayan masyarakat pelindung dengan slogan Bapak Kapolda Metro terkait Jaga Jakarta, kami siap memberikan pelayanan terbaik. Dan kami juga buka untuk terkait online untuk pengaduan masyarakat khusus Satreskrim Polres Jakarta Barat di nomor 0811 8420 033. Jadi kami 24 jam siap menerima pelayanan kepada masyarakat apabila ada yang merasa anaknya hilang, dan kami akan langsung tindak lanjutin. Baik, berdasarkan hasil pendalaman dari pihak kepolisian sendiri, Pak Kasat, anak ini dijual dengan harga berapa dan juga nantinya akan dijual kemana? Adakah indikasi jaringan internasional yang juga terlibat di sini, Pak Kasat? Jadi pada saat kami amankan tersangka ibu kandungnya, dia menjual ke teman yang tadi kami amankan di Jawa Tengah, memang bervariasi, di mana terkait dengan ibu kandungnya dia menjual kurang lebih antara 17,5 juta sampai 20 juta ke tersangka W yang sudah kami amankan. Lanjutnya pada saat saudara W yang sudah kami amankan menjual ke daerah pedalaman itu kurang lebih antara 35 juta. Lalu pada saat tersangka itu membawa ke daerah pedalaman dengan menjual kurang lebih 85 juta. Memang ini belum keterkaitan untuk sindikat perdagangan sindikat perdagangan anak internasional kami belum temukan, dan kami akan melakukan pendalaman terkait bagaimana keterlibatan pihak-pihak. Nah, yang pasti memang ini secara fantastis memang beraneka ragam untuk tarif penjualan yang dilakukan mulai dari ibu kandung yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka sampai yang kami sudah amankan di daerah pedalaman Sumatera.
Baik, tentu kita harapkan kasus ini segera terungkap. Terima kasih atas informasi dan juga waktu yang telah diberikan bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Selamat malam, terima kasih Pak Kasat.